Metia Kartikasari. Kali ini kita akan membahas mengenai break-even point dan leverage analysis di perusahaan. Dalam pertemuan ini, kita akan mempertimbangkan keputusan yang dibuat oleh manajer terkait dengan struktur biaya perusahaan, fixed dan variable cost. Keputusan ini akan berdampak pada keputusan yang mereka buat berkaitan dengan metode pembiayaan aset perusahaan, yaitu struktur modalnya dan penetapan harga perusahaan. Perusahaan dapat terbantu dengan perhitungan break-even point ini. Perusahaan dapat mengetahui tingkat penjualan yang keberapa yang dapat menyebabkan sales impas membayar biaya atas produk tersebut. Dengan demikian, perusahaan dapat melakukan target penjualan yang akan dicapainya pada periode tertentu. Dari data-data yang dihasilkan dari laporan keuangan perusahaan, kita dapat memperhitungkan nilai titik impas atau break-even point perusahaan. Yang ditampilkan ini adalah cara untuk menghitung break-even point. Perhitungan break-even point memerlukan pemisahan biaya variabel dan biaya tetap di perusahaan. Biaya variabel dan biaya tetap tersebut kemudian dimasukkan ke persamaan ini, sehingga kita dapat menemukan unit dan dolar dari titik impas di penjualan. Pada tabel ini kita bisa lihat cara untuk menghitung leverage yang ada di perusahaan. Risiko bisnis perusahaan dapat diukur dengan variabilitas penghasilan sebelum bunga dan pajak. Jika biaya suatu perusahaan semuanya variabel, maka setiap variasi dalam penjualan akan tercermin dengan variasi yang persis sama dengan EBIT atau Earning Before Interest and Tax. Namun, jika suatu perusahaan memiliki beberapa biaya tetap, maka EBIT akan lebih bervariasi dibandingkan dengan penjualan. Hal ini kita sebut dengan Degree of Operating Leverage atau DOL. Dengan rumus persentase perubahan EBIT dibagi dengan persentase perubahan di sales. Degree of Financial Leverage atau DFL adalah serupa dengan DOL. Namun biaya tetap yang diperhatikan adalah biaya keuangan yang tetap. Leverage ini dapat dihitung dengan membagi persentase perubahan di earning per share dengan persentase perubahan di EBIT. Yang ketiga adalah degree of combined leverage, menggambarkan dampak gabungan dari degree of operating leverage dan degree of financial leverage. Cara menghitungnya adalah dengan mengalihkan degree of operating leverage dan degree of financial leverage. Demikian yang saya dapat sampaikan berkaitan dengan perhitungan break-even point dan leverage. Terima kasih.